tadi WA saya ya Mbak? Iya Mbak, yang tadi WA Mbak. Oh, namanya siapa ya Mbak? Oh iya, nama saya Widya Mbak. Oh iya, Mbak Widya ya. Iya. Kesini tadi naik apa Mbak? Kebetulan tadi naik apa sih Mbak? Soalnya emang saya kan bawa motor ya, jadi tadi naik apa Mbak? Oh, perjalanan macet apa Mbak? Alhamdulillah tadi enggak sih, karena mungkin apa ya sekarang jamnya istirahat ya, tapi kan mungkin habis istirahat biasanya pada isoma apa segala macam kan. Alhamdulillah tadi jalannya sih lancar-lancar aja sih Mbak. Oh iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Mbak. Oke, berarti kesini alhamdulillah lancar ya Mbak. Alhamdulillah Mbak. Ya gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Mbak, cuman sebenarnya lagi ada ini aja sih kayak pikiran gitu loh, maksudnya lagi bingung aja, lagi bingung. Makanya saya datang ke sini pengen cerita sama Mbak. Ya, jadi sebelum kita mulai konselingnya, saya mau memperkenalkan diri dulu ya Mbak. Iya boleh Mbak. Ya, nama saya Maliha, Mbak Wi bisa manggil saya Mbak Maliha juga Oh boleh. ya, boleh Mbak Mali ya. Oke, sebelum memulai konseling, Mbak sebelumnya udah pernah ikut sesi konseling belum? Belum Mbak, ini kayaknya iya dari pertama kalinya saya ikut. Oke, kalau belum ikut sesi konseling, jadi konseling itu udah tahu apa belum konseling itu apa? Belum sih Mbak, cuman saya tahunya kayaknya tempat untuk kayak dengar orang cerita gitu, makanya saya lagi pengen dengerin gitu, makanya saya datang ke Mbak Mal. Oke, jadi sebenarnya konseling itu bukan cuma mendengarkan orang cerita aja ya Mbak. Ya, jadi konseling itu adalah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Nah, di sini saya sebagai konselor, terus Mbak Win ini sebagai klien. Nanti Mbak bebas menceritakan apa saja masalah yang terjadi sama Mbak. Ya, terus di dalam konseling itu juga ada asas-asasnya. Kayak misalnya asas terbuka. Ntar Mbak usahakan menceritakan semuanya kepada saya ya masalahnya, terus secara terbuka. Terus jangan khawatir kalau misalnya kan kalau Mbak cerita ke orang lain itu kadang-kadang kan suka bocor ya rahasianya. Makanya saya takut tuh Mbak, nanti apa yang saya cerita itu nanti bakal ini apa namanya bakal banyak yang tahu gitu Mbak. Kira-kira gimana ya Mbak? Iya, berarti Mbak udah benar datang ke konselor, karena di konselor itu sesi konselingnya ada asas kerahasiaan. Jadi setiap apapun cerita yang Mbak sampaikan kepada saya itu akan dijaga kerahasiaannya, insya Allah Mbak. Oh jadi aman ya Mbak? Aman. Oke, alhamdulillah Mbak. Oke, sebelum melakukan sesi konseling, kita sepakati dulu ya berapa waktunya untuk sesi konseling kita kali ini. Misalnya kalau 45 menit, apakah Mbak Win bersedia? 45 menit ya Mbak? Kayaknya cukup sih Mbak, kayaknya lumayan cukup. Ya, cukup. Oke, kalau begitu berarti sesi konseling kita durasinya 45 menit ya. Iya, Mbak. Kalau misalnya nanti belum ketemu solusinya, nanti kita jadwalkan sesi konseling berikutnya ya Mbak. Oke Mbak, siap Mbak. Oke, yang tadi awal kan Mbak sudah bilang ya kalau Mbak kesini tuh bingung. Kalau boleh tahu Mbak bingung kenapa ya Mbak? Mungkin bisa diceritakan ke saya. Oke, jadi gini Mbak, saya ini kan baru lulus ya, lulus kemarin dari UIN gitu ya. Nah, saya ini kebetulan jurusannya tuh BK. Nah, kebetulan PPL saya sebenarnya gini, saya ini tertarik karena jurusan saya ini tentang BK gitu ya, tentang konseling gitu, tentang kayak masalah mental orang gitu ya. Nah, jadi saya tuh tertarik untuk bisa membantu orang lain juga gitu loh, selain dari saya bisa membantu saya sendiri gitu ya, dan saya juga pengen bisa membantu orang. Nah makanya saya mulai tertarik itu ketika saya mulai apa ya namanya merealisasikannya itu di pas PPL. Jadi PPL itu saya di apa namanya rehabilitasi narkoba. Dan saya tuh memang tertarik untuk bisa apa ya kayak istilahnya tuh untuk ngurusi para pecandu gitu loh yang di narkoba gitu. Nah rencana awal itu memang saya pengen setelah lulus itu ya apa ya namanya kayak ini loh menyesuaikan dengan minat saya gitu ya di dunia kayak BNN gitu. Nah saya tuh tertarik banget untuk bisa masuk ke BNN. Nah kebetulan ini kan cita-cita saya banget gitu ya, setelah lulus saya bisa masuk BNN. Nah pas kemarin itu saya ditawarin sama teman saya itu kan ada kerjaan. Nah kerjaan itu di Jakarta. Nah kebetulan ada koneksi kakaknya itu di BNN di Jakarta itu lagi membutuhkan, jadi kayak ada pendaftaran gitu loh, pendaftaran untuk kerja pendamping rehabilitasi sosial gitu kan untuk pecandu narkoba. Nah itu kan saya benar-benar tertarik banget gitu ya. Nah tapi pas saya mulai berpikir lagi, terus saya juga menceritakan ke orang tua saya gitu ya. Terus saya mulai kepikiran nih Mbak, kalau di Jakarta itu kan lumayan cukup apa ya, dari segi geografi juga jauh gitu ya. Apalagi rumah saya yang di Miayu gitu. Jadi secara geografis itu jarak juga kan udah jauh. Terus selain geografis yang jauh juga
kayaknya apa ya, kan biasanya kalau misalkan saya nonton film tuh kebanyakan juga di Jakarta gitu. Nah kayaknya tuh saya takut gitu loh Mbak, apa yang saya lihat di film-film itu benar, kayak misalkan di Jakarta itu pergaulannya kayak bebas gitu ya nggak sih ya kan, kalau misalkan di film-film kayak gitu ya kan. Terus selain karena pergaulan juga kayaknya di Jakarta itu saya takut kebawa mereka gitu loh. Terus juga nah selain dari tadi yang kayak pergaulan bebas juga kayaknya saya lihat-lihat itu kalau di Jakarta itu kan kayaknya keras gitu ya, maksudnya kayak bahasanya juga kan beda ya antara bahasa mereka yang kan udah metropolitan gitu ya, udah kota besar, pastinya beda gitu sama Purwokerto gitu kan, sama rumah saya termasuk gitu. Terus juga di sana juga kayaknya itu apa namanya, bukan hanya pergaulan bebas tapi juga saya takut pergaulan bebas itu tuh bikin dampak saya tuh bisa menjauh gitu loh dari kayak agama. Saya jadi kurang apa ya, mungkin beribadahnya kurang gitu kan. Terus juga nah selain itu juga kayaknya kriminalnya gede gak sih, banyak preman-preman kayak gitu ya kan, banyak preman. Terus juga kayaknya jambret banyak copet gitu kan, takut apalagi saya juga perempuan gitu kan, kayaknya wajar gitu kalau misalkan melakukan hal tersebut. Terus yang paling terakhir itu karena sekarang lagi terkenal gitu ya Jakarta itu polusinya ya kan, karena kendaraannya banyak gitu. Nah saya takut itu tuh mempengaruhi kesehatan saya juga gitu loh. Kayak gitu sih Mbak, masalahnya takut gitu kalau misalkan saya ikut teman yang di Jakarta. Tapi di lain sisi dengan berbagai alasan itu saya pengen banget, karena ini kan kapan lagi gitu ya saya dapat kesempatan kerja di BNN gitu kan, apalagi diajak teman kan pasti kayaknya untuk kemungkinan bisa keterima masuk itu kayaknya lebih gede kayak gitu. Tapi saya takut gitu. Oh, jadi masalahnya Mbak itu takut belum bisa adaptasi sama lingkungan di Jakarta yang merata, karena berbagai macam perbedaan, ada budaya, terus perbedaan kondisi dengan wilayah Mbak. Jadinya Mbak takut kalau nanti nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Terus juga Mbak, tapi di sisi lain Mbak sangat ingin pekerjaan itu ya Mbak. Iya benar Mbak, soalnya itu kan udah saya planning gitu ya dari awal saya masuk kuliah gitu kan, sampai saya PPN juga gimana caranya biar sinkron gitu, biar bisa sinkron dengan BNN narkoba tuh kayak gimana gitu. Oh iya, berarti pekerjaan impian banget ya. Iya Mbak. Ya, berarti sangat disayangkan kalau misalnya nggak diambil ya Mbak. Iya Mbak. Oke, dari berbagai macam kendala yang tadi Mbak sudah paparkan, baik kita rencanakan tujuan dulu ya Mbak. Dalam sesi konseling ini harus ada tujuannya. Tujuan ini supaya nanti kita jadi bisa terarah loh mau hasil yang seperti apa. Kalau gitu tujuannya bagaimana kalau supaya Mbak bisa mengambil keputusan mau memilih pekerjaan tersebut atau memilih pekerjaan yang lain. Oke, iya Mbak. Oke, karena tujuan konseling kita sudah disepakati bersama, terus tadi Mbak juga sudah memaparkan masalahnya yang berkaitan dengan Mbak takut untuk bisa beradaptasi dari lingkungan Mbak asalnya di Bumi Ayu sama nanti kalau sudah bekerja di Jakarta. Ya kalau boleh tahu di Bumi Ayu itu lingkungannya gimana Mbak? Jadi gini Mbak, kenapa saya takut gitu ya, maksudnya bingung, ragu gitu untuk menerima pekerjaan atau enggak. Soalnya kalau di Bumi Ayu itu kan bahasanya lebih halus gitu ya. Ya mungkin karena saya memang belum terbiasa mungkin menghadapi kayak omongan yang mungkin ibaratnya bukan bahasa kasar Jakarta tapi mungkin nadanya tinggi gitu ya. Kalau di Bumi itu kan pakai nadanya ya kayak santai-santai rendah gitu kan. Terus juga di Bumi juga polusinya juga masih kurang karena memang di sana kan wilayahnya pegunungan gitu kan, jadi masih segar, fresh gitu. Terus karena mungkin masih belum kota gede ya, jadi untuk kejahatan itu masih rendah gitu loh, maksudnya nggak setinggi kayak yang di Jakarta gitu. Terus juga kayak pergaulan juga saya kira masih bisa saya kendaliin gitu, karena memang teman-teman saya juga kebanyakan dari dunia itu ya paling nggak sampai yang kayak kuliah malam gitu, karena memang masih masih dapat awasan dari orang tua gitu loh, kayak misalkan jam 9 harus di rumah ya gitu kan. Tapi kalau misalkan di Jakarta kan kita juga udah jauh dari orang tua gitu kan, jadi mungkin pengawasannya juga udah dikeluarkan dari pengawasan orang tua kayak gitu sih Mbak. Oh ya, cukup berbeda ya lingkungan Bumi Ayu dengan Jakarta ya Mbak? Iya Mbak, makanya saya agak yang bikin ragu itu loh, maksudnya mungkin yang bikin ragu ya itu penyesuaian tadi ya, maksudnya lingkungannya cukup berbeda, makanya saya agak khawatir gitu. Tapi Mbak pernah berpikir nggak kalau misalnya Mbak kan takut kalau belum bisa beradaptasi di Jakarta, tapi itu kan sebenarnya pekerjaan yang Mbak penginkan banget. Apa Mbak takut kehilangan kesempatan buat kerja itu kalau misalnya Mbak terus-terusan berpikir lingkungan Jakarta tuh beda sama lingkungan asal aku? Nah itu sebenarnya Mbak, di lain sisi selain saya juga takut
akan lingkungannya beda itu ya saya nggak bisa menyusulkan diri. Tapi dari situ juga saya lagi mikirin kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu loh. Nah itu adalah pekerjaan impian saya dan saya nggak tahu lagi kesempatan itu bakal datang kapan gitu kan. Nah saya takut ya saya kayak ngerasa apa ya eman-eman juga gitu loh kalau misalkan harus kehilangan pekerjaan itu gitu Mbak. Oh iya Mbak, sangat disayangkan sekali ya Mbak kalau misalnya kehilangan kesempatan pekerjaan impian Mbak. Iya Terus Mbak, enaknya gimana ya Mbak? mungkin Mbak bisa memikirkan atau mempertimbangkan pilihan Mbak tersebut ya. Oh ya Mbak, saya juga kepikiran ini loh Mbak, kalau misalkan saya apa namanya tentang pekerjaan ini ya, selain karena tadi kalau misalkan saya nggak ngambil pekerjaan, saya bisa kehilangan kesempatan bekerja, saya juga nggak enak sama saudara saya Mbak. Sebenarnya dia teman sih, cuman udah tak anggap kayak saudara sendiri loh, soalnya dari SD itu bareng sekolahnya, terus SMP juga bareng, terus SMA juga bareng. Nah dia sekarang udah bekerja duluan, terus dia ngajakin, nah kebetulan tamu juga saya tuh pengen banget bisa gabung gitu ya sama BNN gitu. Nah kalau pikir-pikir tolak juga nggak enak juga sih sama dia yang udah kayak udah ngajakin gitu kan, ya nggak enak juga kayak gitu. Gimana ya Mbak, enaknya ya Mbak? Ada cukup berbeda ya Mbak Bumi Ayu dengan Jakarta ya. Iya Mbak, benar Mbak. Iya, sepengalaman saya juga karena saya aslinya dari Jakarta ya Mbak. Oh aku juga di Jakarta ya. Wah berarti saya pas dong maksudnya bisa datang ke sini biar Mbak tuh bisa sebenarnya kehidupan di Jakarta tuh yang realnya tuh kayak gimana sih Mbak? Soalnya itu kan kayaknya tadi cuma perspektif saya aja gitu ya. Sebenarnya di Jakarta tuh kayak gimana sih Mbak? Iya, jadi saya kan merantau ke sini tuh karena dinas saya di sini, aslinya dari Jakarta. Terus, iya karena Jakarta dengan Bumi Ayu itu berbeda, ada beda dari lingkungannya atau kebiasaan dari masyarakatnya itu berbeda. Makanya saya sih dulu menyesuaikan diri saya, kayak bisa beradaptasi. Memang sih sebenarnya saya juga awalnya itu seperti Mbak dulu, ya kayak takut gak bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar atau dengan kebiasaan yang berbeda gitu. Tapi iya kayak tadi kan Mbak juga menyebutkan kriminalitas tinggi ya Mbak. Memang iya kriminalitasnya itu cenderung tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang bisa menjaga diri kayak gitu, itu mungkin Mbak akan bisa terhindar dari kriminalitas tersebut. Terus kayak pergaulan juga atau tadi yang Mbak sebutin itu takut jauh dari agama itu sebenarnya balik lagi ke dirinya Mbak sendiri. Saya juga dulu kan seperti itu, saya dari Jakarta, saya tahu kalau di sana juga pergaulan bebas ya. Tapi tergantung sama diri kita sendiri loh Mbak, mau membawa diri kita ke hal-hal yang baik atau ke hal-hal yang buruk gitu. Jadi intinya tuh tergantung gimana diri kita sendiri di sana ya Mbak. Maksudnya kayak kita sendiri yang harus bisa jaga pergaulan kita, terus juga gimana mungkin kayak kontrol diri kita gitu mungkin ya, biar kita tuh lebih bisa untuk apa sih namanya kayak mengontrol diri supaya ya hal-hal tersebut yang tidak diinginkan bisa tidak terjadi gitu ya Mbak. Oke, dari beberapa konsekuensi yang tadi sudah disebutkan, ya mungkin Mbak bisa mempertimbangkan diri Mbak dulu apa mau mengambil pekerjaan tersebut dengan resiko Mbak mungkin bisa beradaptasi dulu dengan Jakarta atau tidak mengambil pekerjaan tersebut. Setelah dipikir-pikir mungkin ini kali ya Mbak, mungkin saya bakal coba dulu gitu ya untuk apa salahnya kita nyoba untuk apa mengambil pekerjaan tersebut gitu loh. Kan kalau misalnya kita nggak nyoba kayaknya kita nggak tahu loh. Lagian itu juga kan cuman kayaknya perspektif saya dulu loh, maksudnya kayak overthinking saya dulu. Jadi mungkin kayaknya saya bakal nyoba dulu sih. Bener gak sih saya di Jakarta tuh kayak gitu. Oke, baik Mbak, sekarang sudah punya kesimpulan ya kalau Mbak akan mencoba mengambil pekerjaan tersebut. Iya Mbak. Oke, karena tujuan kita tadi sudah tercapai, yaitu Mbak sekarang sudah tidak bingung ya Mbak. Terus gimana nih perasaan Mbak? Alhamdulillah udah nggak bingung sih Mbak. Terus saya juga kayaknya udah puas, maksudnya udah apa ya, udah bisa nentuin keputusan gitu. Oke, baik karena tujuan konseling kita juga sudah tercapai dan Mbak sudah memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut, mungkin konseling kita sudahi terlebih dahulu ya. Oh iya Mbak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak? Saya rasa udah cukup sih Mbak, udah cukup. Saya juga udah cukup lega juga. Oke, kalau Mbak sudah cukup lega, kemungkinan untuk follow up atau lanjutan dari sesi konseling ini apakah ada? Mungkin saya akan ada sesi kedua kali ya Mbak, supaya nantinya saya benar-benar untuk yakin gitu loh untuk tentang keputusan saya bisa mengambil pekerjaan tersebut gitu.
Oke, nanti ada sesi kedua ya. Oh, iya, Mbak. Untuk jadwalnya, Mungkin nanti akan saya kabarin terlebih dahulu, nggak apa-apa ya Mbak? oh ya boleh. Iya Mbak. Oke, kalau begitu, oke, karena mengingat waktu juga sudah lebih dari 45 menit, ya, kita akhiri dulu sesi konseling kita kali ini. Barangkali saya ada salah kata, mau dimaafkan ya Mbak. Iya Mbak, saya juga terima kasih banyak ya Mbak, karena sudah membantu saya untuk mengambil keputusan ini ya Mbak. Ya Mbak, sama-sama, semangat ya untuk kerjanya di Jakarta. Oh iya Mbak, terima kasih ya Mbak, makasih ya Mbak. Iya. Hati-hati pulangnya. Oh iya Mbak, duluan ya Mbak.